Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Alfizar dari Tebet. Seperti kita ketahui Ustadz bahwa untuk menyembuhkan penyakit itu kan mahal. Nah, terkadang di obat tertentu ada yang mengandung sedikit alkohol. Ya. Apakah itu bisa kita konsumsi? Itu aja pertanyaannya. Baik. Saya yang jawab Pak Ustadz Hanif lah. Ya, ini memang di Indonesia Pak, nanti ada beberapa obat itu yang lolos halal. Tapi kadang-kadang kita ketahui Pak ya, nanti ada di tempat ternyata ada guntingan ini obat batuk Pak ya. Itu beberapa orang Pak, obat batuk banyak itu Pak. Itu nanti jadi sesuatu yang memabukkan, ya Pak ya. Karena memang mengandung alkohol. Tapi beredar boleh, bahkan ada sertifikat halalnya. Maka nanti jadi pertanyaan gini, apakah kalau obat mengandung sedikit alkohol itu jadi haram, gitu Pak ya? Ingat, haram itu paling tidak ada 3 unsur yang jadi pertama dulu. Yang pertama adalah najis, yang kedua adalah memabukkan, yang ketiga adalah madorot. Kalau kita bicara alkohol itu sendiri Pak, memang nanti pembahasannya cukup harus 1 pertemuan. Insya Allah kita akan itu Ustaz. Insya Allah kita akan kaji tentang alkohol khusus. Karena alkohol itu walaupun pakai al Pak, nanti apakah bahasa Arab atau tidak Pak ya? Alkohol. Ini bicara mengenai alkohol, memang nanti Pak ada hadis umum dulu. Ma'as karo kasiruhu faqolihu luhu haramun. Sesuatu yang banyaknya itu memabukkan, maka sedikit juga haram, kan gitu Pak ya. Biasanya alkohol kalau banyak itu memabukkan, gitu Pak ya. Padahal alkohol itu tidak memabukkan, mematikan, ya Pak ya. Orang itu kalau minum alkohol nggak mabuk Pak, tapi mati, ya Pak ya. Tapi bisa diminum, bisa sekali doang, karena habis itu mati, ya Pak ya. Maka jadi pertanyaan begini, apakah juga termasuk obat yang sedikit alkohol itu juga termasuk memabukkan? Kalau memabukkan kan tidak, ya kan ya Pak ya. Maka tidak masuk kepada bab memabukkan, tapi katanya yang banyak mabuk sedikit haram, kan itu Pak ya. Maka kita punya 2 masalah. Masalah pertama tentang mabuknya, yang kedua najis atau tidak. Alkohol kan 2 hal itu. Maka sebenarnya Pak, bicara mengenai makanan atau minuman yang mengandung sedikit alkohol itu banyak sekali nanti. Ada roti, ya Pak ya, ada nasi goreng gitu Pak ya, atau macam-macam lah. Jawabnya begini Pak. Bicara mengenai hukum itu, nanti ulama berdebat di dalam makna hadis, yang mana menyebutkan setiap yang banyak mabuk sedikit berarti haram. Kata-kata sedikit itu maksudnya bagaimana? Contoh, ada 1 tong alkohol, itu banyak ya Pak ya. Kalau kita ambil 1 sendok sedikit, ada begon lah yang gampang, 1 tong itu banyak. Kalau 1 sendok kita minum kan sedikit juga, kan itu Pak ya. Maka yang sedikit itu nggak boleh. Cuma Pak, masalahnya begini, yang 1 sendok itu kita taruh di 1 tong air putih, kita aduk, sedikit nggak Pak? Sedikit. Tapi bahaya nggak? Kan tidak, ya Pak ya. Oke. Maka di sini nih dalam memandang sedikitnya itu yang jadi berbeda. Makanya bicara mengenai obat tadi, maka ulama nanti berbeda pendapat terkait sedikit itu maksudnya bagaimana. Kalau yang sedikit itu adalah dari banyak kita ambil sedikit dan itu murni, itu nggak boleh. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dicampur dengan barang yang lain sampai hilang sifatnya sama sekali, ya Pak ya. Kita campur nih, contoh kolam renang Pak. Bapak kalau kolam renang Pak ada orang diem Pak ya. Ngapain tuh? Ngapain nih gitu Pak ya. Nah, pipis ya gitu Pak ya. Wah gitu. Nah, ini kan masalahnya apakah jadi najis semuanya? Nah, ini logikanya begitu. Maka di dalam bab yang tadi makanan sedikit atau banyak itu ulama nanti berbeda pendapat terkait makna dari sedikit. Nah, di kita Pak, apalagi MUI, nanti variabelnya 2 kalau di MUI. Kenapa? Karena apakah yang tadi alkohol itu najis atau tidak, MUI membagi 2. Alkohol itu ada yang dari homer, ada yang tidak dari homer. Kalau dari homer, najis. Kalau yang tidak. Kalau kecampur sedikit, nggak masalah. Nah, nanti ini nih Pak, makanya MUI kenapa berani memberikan fatwa halal. Bukan berarti alkohol boleh diminum Pak ya, tapi karena kecampur sesuatu yang banyak. Dan makna sedikit itu yang gimana? Gitu. Yang murni itu yang disepakati, ya Pak ya.
Ada pun yang kecampur tadi ulama berbeda pendapat. Makanya ada yang berani menghalalkan nasi goreng walaupun ada angciunya gitu Pak ya, termasuk obat tadi. Tapi kalau bisa dihindari, hindari. Kalau kita tidak tahu nggak masalah, gitu Pak ya. Oke. Banyak nggak tahu jadi banyak yang boleh. Gitu. Tapi sebenarnya kalau bicara obat Pak, yang beredar di kita itu pasti melewati BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu dari negara. Adapun MUI itu nanti ada hal lain, LPP POM, ya Pak ya. Itu dua hal yang berbeda. Walaupun sekarang ada mau digabungkan. Gitu. Tapi saya kira jawabannya jelas ya, mudah dipahami dan insya Allah kita semua itu bisa memahami itu.